Halo, selamat malam teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya ya di malam hari ini. Kita akan membahas seputar ternak akun dan IE malam hari ini. Ini sebelum itu mungkin dari teman-teman nih ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Atau coba absen dulu nih dari teman-teman. Dari mana aja yang hadir malam hari ini? Apakah mungkin ada yang dari sekitaran Solo atau ada dari luar kota, ke luar negeri juga? Ayo absen dulu, teman-teman. Ini suara saya jelas kan ya? Oh, Bos Riko dari Manado. Jelas, jelas. Mantap. Oke, jelas ya. Siap-siap. Terima kasih konfirmasinya. Bandung hadis, Bos. Mungkin maksudnya hadir ini ya. Ini typo ya. Ini. Oke, suaranya jelas. Thank you, Bos Kemas ya. Sudah dikonfirmasi. Bos Tamara dari Medan. Palembang hadir. Oh, jauh-jauh ini ya. Magelang ini Bos Desta ini. Saya ingat nih kalau Bos Desta dari Magelang. Ini pasti selalu ikut kalau ada webinar ternak akun ya, IE. Pontianak hadir. Oke, nanti ada dari Ponti juga atau oh Palembang beda ya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kita sharing-sharing dulu ya malam hari ini ya. Seperti biasa, mumpung masih awal, kita tunggu teman-teman yang lain buat join sambil kita sharing-sharing dulu nih. Baik, teman-teman, mana ini suaranya? Kok pada diem ini? Udah pada Saya makan? Mas, saya Oh, Bos Desta ini. Oke, oke. ini sejak Januari sampai sekarang Februari ya. Ya, betul. Nah, ini profitnya kok masih sedikit ya? Apa karena cuma satu akun ya? Cuma dapat 1.000 ini, Mas Niko. Ini bosnya pakai setup yang apa? Setup itu AZ ya, AZ Pro apa ya? AZ lupa. Lazy Pro ya? Oh, Lazy Pro. Oke. Kalau untuk Lazy Pro itu yang setup apa bosnya? Audi USD, Audi CAD, atau yang lainnya? AU, AUD USD. Oke, Lazy Pro Audi USD ya. Ini coba saya bantu cek juga. Ini juga masih floating ini, tapi ya floatingnya sekitar sudah hampir udah 500-an. Iya, ini kalau Lazy Pro yang AU memang masih kondisinya floating bos. Ini akun Charity juga lagi floating tapi kecil. Iya, Ini cuman 500 USD. iya, ini nggak sampai 10% floatingnya, bahkan di bawah Iya, iya, 5% iya, iya, betul. gitu. Ini Tapi kalau yang kok Lazy Pro suwe Audio banget US, Jarene sebulan iso 4.000. kalau dari persentase ini saya cek di akun Charity ya, itu bulan Januari kemarin growth-nya itu mencapai 4% ya di bulan Januari kemarin. Jadi kalau Januari, secara iya. persentase masih oke sih. Bosnya ini startnya Januari awal atau pertengahan? Januari sekitar tanggal 14. Oh, masih pertengahan bulan berarti ya masuknya ya. Iya, iya. Oke, bisa ditunggu dulu bosnya karena mungkin memang startnya kan di pertengahan bulan nih. Jadi ada perbedaan dengan akun Charity yang memang udah startnya full dari awal bulan. Oh, oke, oke. Tuh, Oke, Mas. kondisi Makasih, sekarang, Mas. oke siap. Kalau Iya. kondisi sekarang memang masih ada transaksi yang berjalan, kalau nggak salah 3 layer ya, itu masih termasuknya sih aman ya. Jadi bisa ditunggu dulu aja. Karena ini kalau clear juga profitnya lumayan itu bos. Tuh. Apa bedanya antara akun pakai CT dan EA? Oke, saya bantu jelaskan ya.
Kalau CT itu copy trade. Ya, copy trade itu sama-sama udah otomatis dengan EA ya. Cuman bedanya kalau copy trade kan kita follow akun master nih. Kita follow akun misalkan ya, saya punya CT, teman-teman follow akun saya. Nah, di situ transaksi di akun teman-teman akan mengikuti transaksi di akun trading saya gitu sebagai akun master. Nah, teman-teman nggak bisa melakukan intervensi, hanya bisa close posisi aja kalau di akun copy trade ya. Dan misal dari sistem tradingnya ini dirubah-rubah juga nggak bisa karena dari akun masternya. Tapi kalau pakai EA ini kan adalah sebuah tools. Tools yang dipasangkan ke akun trading teman-teman di MetaTrader ya. Dan EA ini akan melakukan transaksi secara otomatis. Jadi sambil saya contohkan ke teman-teman, tampilan untuk EA-nya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh EA yang berjalan di akun Charity. Ya, jadi ini tampilan EA-nya, sistem trading otomatis. Kalau yang teman-teman lihat sekarang itu adalah EA Ans Pro di Gold ya, XAUUSD. Nah, EA ini bisa kita rubah-rubah setup-nya, bisa kita rubah sistem tradingnya. Misal kita mau pakai yang safety, pakai yang EA Ans Pro setup Gold ini paling safety sejauh ini ya, dari antara setup EA yang lain. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa cek di bagian sini kanan atas. Ini adalah parameter input EA-nya atau settingan yang ada di EA. Jadi misal teman-teman nih ada yang kira-kira mau rubah ke setup lain atau mungkin ada yang ingin dirubah parameternya itu sangat bisa. Jadi yang membedakan kalau teman-teman pakai EA itu bisa merubah sistem trading yang berjalan. Contohnya di sini pakai Ans Pro XAU. Kalau mau setup yang lain, mau rubah ke pair lain nih misalkan, itu bisa juga. Contoh di sini. Misalkan ini ada Lazy Pro AUD USD. Dari Ans Pro yang XAU USD, teman-teman rubah ke Lazy Pro AU ini sangat bisa. Ya, jadi itulah perbedaan antara EA dengan copy trade. Gitu. Teman-teman pakai EA mau jalanin copy trade juga atau follow akun master ya juga nggak masalah. Justru semakin banyak akun yang teman-teman miliki dengan sistem yang berbeda-beda, itu secara resiko bisa termasuknya jauh lebih terminimalisir ya. Karena teman-teman nggak menaruh, berarti kita punya dana $5.000 contohnya. Kita taruh di satu akun aja. Ketika kondisinya terjadi floating atau mungkin terkena drawdown ya, ya dana kita yang $5.000 ini bisa aja terkena resiko nih. Contoh misalkan resikonya adalah cut loss 50%, tersisanya cuma $2.500. Tapi kalau dana 5.000 ini kita pecah ke 10 akun atau ke 5 akun, masing-masing misalkan $1.000. Salah satu sistem terkena resiko, teman-teman hanya kehilangan dana sebesar $500 nih. Ya kalau kita bandingkan itu hanya sekitar 10%-nya saja dari total modal. Nah itulah terna akun. Jadi untuk meminimalisir resiko tanpa mengurangi potensi profit. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagi model yang kita punya ke beberapa akun trading, ke beberapa sistem trading yang berbeda-beda. Apakah memungkinkan dengan modal minim $100? Nah, yang ditanyakan dulu ini untuk apa ini? Kalau untuk EA itu kita mulai dari $200 minimalnya ya. Tapi kalau rekomennya biar lebih maksimal, biar growth-nya juga kerasa, teman-teman bisa lebih cepat untuk balik modal dan sebagainya, mulai dari $500 itu udah oke. Lebih bagus lagi mulai dari $1.000 itu juga udah cukup ya teman-teman. Tuh, kalau untuk copy trade mau mulai dari $100 itu udah bisa. Bahkan salah satu copy trade yang di-share oleh tim NS itu ada juga yang bisa mulai dari $100, ada yang dari $1.000 gitu. Satu lagi Mas, Siap, gimana bos sih? saya kan juga CT juga tuh, nyoba modal $10 itu kan. Oke. Bukan ngoreksi sih, cuma
Kayaknya CT-nya nih hati-hati banget ini. 0,01. Ini saya tanggal 12. Ini profitnya cuma 15 sen nih. Kayaknya serba hati-hati banget itu. Jadi sebulan mungkin ya lama banget ya. Kalau yang dikatakan Mas Ade kemarin sebulan bisa 4.000, kayaknya masih ragu saya nih. Gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk copy trade kembali lagi itu kan sistemnya berbeda ya dengan EA. Dan Bose follow copy trade di situ ada track record, ada performanya yang bisa dipantau, yang bisa dicek di halamannya HFM. Nah, di situ tinggal Bose cek dulu nih kira-kira performanya oke atau enggak, kemudian minimal modalnya yang digunakan itu berapa, balance di akun masternya itu jalan dengan modal berapa. Karena kalau copy trade itu secara untuk open posisi ya, itu mengikuti berdasarkan rasio. Misalkan nih, antara akun master dengan akunnya Bose sama-sama menggunakan modal $200, contoh. Itu open lot-nya, kalau kita pilih rasio yang 100%, itu akan sama. Seperti itu. Tapi kalau modal kita lebih kecil, otomatis open posisi kita bisa jadi lebih kecil juga. Contoh modal $200, opennya dengan 0,05 nih. Sedangkan kita pakai modalnya hanya di $100, sehingga open posisinya kemungkinan di kisaran 0,02. Seperti itu. Akan lebih kecil. Sebenarnya kalau secara persentase kurang lebihnya bisa dibilang sama. Karena kan berdasarkan rasio ya. Cuman kalau kembali lagi, copy trade itu ada yang memang slow, ada juga yang memang agresif. Tinggal kita sesuaikan aja dengan profil resiko kita seperti apa. Ada historinya juga. Kalau ya mungkin kemarin di share Bos Hati per bulan itu bisa 4.000, itu mungkin salah satu copy trade yang performanya kenceng ya. Itu juga ada gitu. Tinggal kita sebagai orang yang mau follow, kita harus benar paham nih copy trade yang mau kita follow, profil resikonya seperti apa, sesuai atau enggak. Seperti itu sih. Kalau yang benar-benar aman, sebenarnya justru kalau saya pribadi ya, saya suka yang aman bos sih. Jadi benar-benar aman masih oke lah. Tapi kalau terlalu aman juga kadang kita khawatir nih. Kok growth-nya kecil banget gimana? Ya itu tinggal disesuaikan aja. Mungkin apakah ada settingan copy trade yang kita lakukan itu salah atau memang lagi kondisinya slow nih untuk akun masternya. Ya, masalahnya kan saya pernah jalankan Hmm. modal 1.000 sen itu sehari, ya bukan nyombong ya, maksudnya pernah barbar itu bisa sampai 12.000. Ya, itu bisa. Dalam tempo seminggu saya pernah tempo itu, setelah itu loss. MC habis. Oke, Karena oke. terlalu barbar saya, tapi nggak apa-apa buat pengalaman toh. Itu aja Mas. Betul, betul. Ya, itu sangat memungkinkan juga. Kita punya modal 1.000 USD berarti $10 ya. $10 jadi ke 120. Nah, itu udah luar biasa bos sih. 100% lebih itu. 1.200% ya itu ya. Nah, tapi ya kembali lagi high risk high return biasanya seperti itu. Oke Mas, makasih Mas. Siap, sama-sama bos sih. Copy trade di NS ada berapa banyak? Oke, kalau copy trade yang kita share di grup itu ada 3 ya. Itu rekomendasi copy trade dari tim NS. Kita pilih berdasarkan performa yang oke dengan drawdown atau profil risiko yang rendah ya. Itu ada 3 copy trade yang bisa teman-teman follow. Modalnya macam-macam, ada yang bisa mulai dari $100, ada yang bisa mulai dari $1.000 juga. Teman-teman bisa cek langsung di channelnya NS ya. Itu udah kita share juga tuh, kita share terus. Itu. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan ya. Itu udah jam 9 lebih 15 menit, kurang sedikit. Oh, sorry, jam 7. Maksudnya 19 ya. Agak ngantuk ini. Kurang aqua. Oke, jam 7 lebih 15. Kurang dikit ya. Sesuai pembahasan kita, topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah
apakah memungkinkan ini kita pakai EA growth 100% dalam setahun? Ya, dan itu kita juga ada datanya, data riset, dan juga ada data portfolio dan sebagainya. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan kita simpan dulu ya, nanti sambil kita jawab satu persatu nih, teman-teman. Satu lagi Mas, ada kesulitan saya. Oke, gimana Bos? Itu iPhone di HFM kok nggak bisa dibuka ya? Munculnya memperbarui sekarang terus ini nggak bisa diunduh. Gimana ini? Oke, kalau untuk aplikasi HFM Di iOS, yang iOS, di yang di iPhone. sorry, untuk aplikasi HFM di iPhone atau di iOS itu memang saat ini masih dalam maintenance, jadi belum bisa diakses. Tapi Oh, solusinya itu teman-teman bisa pakai yang dari websitenya HFM. Jadi akses member area via website atau browser. Kalau yang oh, Android itu aman, bisa download lewat websitenya HFM, ada aplikasinya yang terupdate ya, paling baru. Itu nanti bisa minta linknya ke admin. Tuh. oke, oke. Terus satu lagi Mas, untuk apa ini? EE itu bisa nggak kan di MC4? Bisa nggak pakai dua HP? Monitornya Kalau untuk pantaunya bisa, boleh, sangat bisa. Kita mau login di bisa ya? HP berapapun bisa. Bisa Bahkan ya? kita punya 5 HP, mau login semua satu akun itu bisa. Oke. Ya, Gitu. makasih Mas. Siap, sih. Sekalian saya jawab ini pertanyaan dari Bos Kemas ya. Kalian nanggung cuma satu pertanyaan. Jadi kalau punya modal 100 sebaiknya ikut yang mana? Oke, kalau untuk modal $100 mungkin bisa Bose coba follow yang copy trade dulu. Seperti itu. Ya, nanti sambil pelan-pelan Bose bisa mengumpulkan dananya. Kalau udah siap mau pakai EA, itu juga bisa. Mulai dari $200 pakai EA itu udah bisa running ya. Itu. Oke, ini saya sambil share screen dulu ke teman-teman. Nah, oke, di sini menyangkut dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya terkait build AI lebih dari 100% dalam satu tahun, itu ada kaitannya dengan optimasi dan backtest. Ya, pertama kita bahas dulu tentang optimasi ini. Oke. Apa itu optimasi? Ya, jadi optimasi adalah suatu kegiatan melakukan perubahan terhadap setup atau parameter yang terdapat pada EA, sehingga kinerjanya bisa lebih maksimal daripada setup default. Itu. Inilah namanya optimasi. Contoh optimasi itu seperti apa? Misalkan kita udah pakai EA, kita mau merubah load-nya, nah itu termasuk optimasi. Load-nya kita tingkatkan, kemudian misal dari trigger kita rubah, jarak untuk take profit kita rubah, itu termasuk optimasi. Karena merubah setup default-nya. Kita mau menambah pair yang dipasangkan dengan EA pun, itu termasuknya optimasi. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, tujuannya. Optimasi itu umumnya bertujuan untuk meningkatkan potensi profit ya, yang bisa didapatkan. Tapi nggak selalu untuk meningkatkan aja nih. Optimasi bisa juga kita lakukan untuk meminimalisir resiko. Contohnya, kita mau yang risknya lebih rendah daripada setup default nih. Biar kita lebih tenang, lebih aman. Oke, lotnya kita kecilin. Nah, itu termasuk optimasi, tapi mengecilkan resiko. Sehingga apa? Sehingga potensi profit yang kita dapatkan juga sedikit berkurang, tetapi resiko di akun trading kita juga lebih berkurang. Itu. Nah, ini tujuan dari optimasi. Lalu apa aja nih yang bisa dioptimasi? Nah, ini ada beberapa contohnya. Ya, kita bisa merubah volume transaksi atau lot-nya, kita bisa menambah pair, kita bisa merubah time frame, merubah batasan resiko, merubah jarak take profit, jarak averaging, dan lainnya.
Input-input yang ada pada IE, parameternya kita rubah, itu juga termasuknya optimasi. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita berbicara tentang resiko nih. Resiko saat kita melakukan optimasi itu seperti apa? Ya, saat kita melakukan optimasi itu perlu diketahui bahwa hasil yang akan kita dapatkan sebanding dengan resiko yang akan kita terima nih. Resiko yang bisa terjadi saat kita melakukan optimasi. Yang pertama, floating minus semakin membesar. Kalau kita optimasi, memperbesar atau misalkan merubah dari parameternya dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang lebih. Kemudian yang kedua nih, profit yang kita dapatkan bisa lebih kecil. Kalau kita optimasi yang lebih safety, seperti yang kita mengurangi lot, kemudian jarak take profitnya kita kurang juga, atau range average kita perlebar, seperti itu. Dan yang ketiga, ini bisa terjadi error pada IE ketika kita salah mengatur atau salah input setup atau parameter di IE-nya. Ya, contohnya misalkan ada fitur yang seharusnya tidak bisa diaktifkan secara bersamaan, tapi kita aktifkan. Hasil terjadi error nih di IE-nya yang menyebabkan mungkin nggak open posisi, atau mungkin open posisi tapi malah terjadi open posisinya itu double, atau mungkin ada transaksi yang seharusnya ada level take profitnya tapi jadi nggak ke input, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita mau melakukan optimasi, ya kita perlu pahami juga nih resiko-resiko yang bisa terjadi itu seperti apa. Itu. Nah, kita lanjut lagi. Oke, ini ada tipsnya untuk kita melakukan optimasi ya. Nah, sebelum kita melakukan optimasi, itu ada baiknya kita pahami dulu resiko yang bisa terjadi. Kalau saya mau rubah input atau parameter ini, apa yang bisa terjadi nih? Kalau saya mau perbesar lotnya, kira-kira resiko yang bisa terjadi seperti apa? Kalau saya mau rubah jarak average ini, apa yang bisa terjadi kira-kira dengan akun trading yang saya jalankan dengan EA? Tuh. Kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan dana cadangan ya ketika dibutuhkan. Ini tujuannya ketika kita melakukan optimasi untuk mendapatkan atau lebih memaksimalkan potensi profitnya tadi. Karena tadi kembali lagi ke hasil sebanding dengan resiko. Kalau kita ingin profit yang lebih besar, otomatis resiko akan lebih meningkat. Sehingga kita juga perlu berjaga-jaga mempersiapkan dana cadangan. Tuh. Kemudian poin ketiga ini sangat penting juga, pahami cara kerja sistem trading yang kita gunakan. Karena kalau kita nggak paham cara kerjanya, kita asal rubah-rubah settingan, yang terjadi bukannya menambah profit, malah makin boncos nih nantinya. Takutnya seperti itu. Kita nggak tahu fungsi input ini untuk apa, nggak tahu cara kerja ini opennya seperti apa, kemudian kita rubah-rubah sendiri, ya itu bisa berakibat fatal juga nih kalau kita nggak tahu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan analisa teknikal. Ini juga penting, karena kalau semisal kita udah optimasi, kita udah merubah setup nih, kita nggak tahu nih analisa, kita nggak paham. Ketika terjadi kondisi floating, lagi running minus nih, kita panik. Kita nggak tahu next-nya mau seperti apa plan yang akan kita lakukan. Nah, itu yang sangat berbahaya nih. Maka ada baiknya kita kalau mau optimasi itu perlu mengetahui dan memahami juga analisa teknikal. Dan poin yang kelima yaitu melakukan backtest sebelum optimasi. Nah, kita mulai masuk ke backtest nih. Jadi dari 4 poin di atas kita bisa dapatkan kira-kira untuk simulasinya seperti apa dengan melakukan backtest ya. Kita nggak perlu ibaratnya langsung rubah di akun real kita pantau selama beberapa bulan ke depan, tapi kita bisa backtest dulu nih. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya contohkan ke teman-teman. Oke, ini sebentar. Oke, ini sudah muncul ya di layar teman-teman ya. Jadi ini yang saya buka sekarang ini adalah panel strategi tester yang saya lakukan
untuk backtest. Jadi sebelum masuk atau ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu backtest. Jadi backtest itu adalah kita melakukan uji coba, ya, bisa dibilang juga sebagai simulasi dari sistem trading yang akan kita gunakan di market berdasarkan data yang sudah terbentuk nih. Contoh di sini ya saya backtest itu sejak tahun 2024. Ya ini saya gambar dulu ke teman-teman. Nah, ini sejak tahun 2024 sampai tahun 2025. 1 tahun ke belakang ya. Jadi saya ambil data dari tahun-tahun tersebut, kita backtest sampai tahun 2025 ini hasilnya seperti apa, growth-nya di akun itu seperti apa, potensi profit, dan untuk floating tertingginya pernah mencapai berapa persen itu bisa kelihatan semua di sini. Bahkan per transaksi teman-teman bisa cek juga open-nya di mana, take profit-nya di mana, kondisinya close profit atau close minus itu bisa terlihat semua. Dan backtest ini tidak menggunakan dana real yang ada di akun, tetapi dana virtual atau semacam kayak balance simulasi. Itu bisa kita atur juga nih. Contohnya ya seperti yang saya buka di sini. Nah, ini kita bisa atur dana yang mau kita pakai untuk backtest itu mau seberapa besar. Apakah sama seperti balance kita di akun atau mungkin berbeda nih. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh backtest-nya. Contoh ketika kita melakukan backtest itu akan muncul visual di bagian chart seperti ini, teman-teman. Nah, kita mulai masuk ya ke penjelasan tentang cara melakukan backtest ini. Yang pertama, ini teman-teman bisa buka dulu yang namanya strategi tester. Kalau bingung bisa cek di bagian kiri atas di MetaTrader ya. Ini saya pakai MT4. Nah, di sini ada semacam icon kaca pembesar. Itu bisa teman-teman klik. Nah, nanti panel yang bagian bawah ini akan muncul. Nah, ini adalah panel strategi tester. Ya, terlihat di sini. Namanya tester. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, itu panelnya akan terbuka. Dan kita bisa pilih dulu nih yang pertama. Di sini kita mau backtest apa. Oke, kita cek dulu. Ini ada 2 tipe yang bisa kita backtest. Pertama, kita bisa backtest Expert Advisor atau EA. Yang kedua, kita bisa backtest indikator. Ya, jadi indikator ini juga bisa kita backtest nih. Seperti itu. Kemudian, di sini kita bisa pilih EA yang mau kita backtest itu seperti apa. Mau pakai EA yang mana. Oke, di sini contohnya saya backtest Lesipro versi 1 nih. Ya, udah saya pilih di sini Lesipro versi 1. Kemudian simbol ini adalah pair-nya. Kita mau pair apa ya di backtest. Kemudian di sini ada model. Model ini ibaratnya kayak kalau di printer itu hasilnya akan seperti apa ya. Apakah mau yang sketsa doang, hitam putih atau berwarna. Nah, seperti itu. Kalau yang sketsa doang itu ibaratnya kayak yang open press ini, itu hasilnya memang cepat kalau di backtest, tapi nggak akurat. Tuh. Kita biasanya pakai control point dan everything. Yang pertama control point dulu nih. Ibarat kalau di printer itu hitam putih. Kita udah dapat kira-kira, oh gambarannya seperti ini. Kalau udah kita baru warnain, kita detailin pakai yang everything. Itu. Antara control point dan everything ini prosesnya lebih lama yang everything ya. Kita backtest 1 hari pakai control point cepat, mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam. Kalau kita pakai everything, lah ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari juga. Seperti itu. Nah, lalu kita pilih juga ya di bagian bawah ini. Ini ada use date dan juga visual mode. Ini pastikan dicentang semua teman-teman. Itu karena use date ini kan kita backtest tanggalnya mau start dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Kita bisa pilih dulu di sini. Kalau kita nggak pilih nanti nggak jalan backtestnya. Kemudian visual mode ini untuk kita melihat pergerakan harga di chartnya ketika backtest. Kalau kita hilangkan, memang lebih cepat, tapi kita nggak bisa lihat ketika ini melakukan open posisi seperti apa. Tuh. Nah, kalau udah semuanya udah kita pilih ya, kita mulai masuk ke bagian sebelah kanan gantian. Period itu time frame-nya.
Kemudian spread ini sesuaikan dengan spread saat market open, saat weekdays. Jangan waktu weekend, karena waktu weekend itu biasanya spread cenderung melebar. Sehingga hasilnya bisa dibilang akan berbeda nih ketika spread melebar waktu close market ya. Seperti itu. Nah, di sini saya backtestnya di Euro AUD. Kita coba cek dulu. Euro AUD di sini spreadnya berapa ini sekarang? Euro AUD 26. Oke, di sini kita sesuaikan ya. Kasih 26 seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik export properties. Nah, di sini inputnya tinggal kita setup nih, kita mau pakainya seperti apa. Ya, di bagian testing dulu, yang pertama kita buka. Initial deposit ini kita isi dengan balance yang mau kita pakai itu berapa untuk backtest. Kemudian position ini ada long and short ya, jadi buy only atau sell only. Kalau buy only itu yang long, sell only yang short. Kalau buy and sell ya long and short ini. Kita coba ambil yang long only, yang buy aja ya. Kemudian ini adalah parameter input IE-nya yang bisa teman-teman rubah. Dan kalau waktu backtest ini mau dirubah berapapun nggak masalah. Cuman ya pastikan teman-teman rubahnya sesuai pertimbangan teman-teman masing-masing. Untuk lotnya, kemudian jaraknya, terus di sini ada pengkali lotnya juga. Itu yang perlu teman-teman perhatikan nih. Kalau sudah tinggal kita klik OK, lalu kita start. Nah, ini contoh salah satu setup juga yang sebelumnya udah di backtest. Kita coba cek selama 1 tahun terakhir ini performanya seperti apa. Oke ya, nah ini teman-teman bisa cek di sini. Ini IE-nya sedang bekerja, sudah ada open posisi juga ya, ada buy, kemudian di sini ada averaging juga, total ada 3 transaksi, ada level take profitnya juga. Nah inilah pentingnya kita menggunakan visual model, karena kita bisa mengamati kondisi pergerakan harga di market seperti apa. Seperti itu. Sambil kita percepat ini. Kita tunggu sampai hasil backtestnya selesai. Sembari kita menunggu, kita juga bisa lihat nih di bagian result ini ada detail transaksi kita yang udah take profit juga, ini profitnya berapa, kemudian balance-nya jadi berapa, lalu ini ada grafik pertumbuhan akunnya juga. Lalu report ini akan muncul detail reportnya ketika backtest ini sudah selesai. Itu. Kita coba langsung skip aja ini ya, biar lebih cepat nih. Pakai Send bisa ini bos ya. Ini akun ya, saya pakai untuk backtest ini akun Send bos ya. Dan juga semua IE kita itu kita pakainya tipe akun Send. Karena tujuannya kalau akun Send itu lotnya memang lebih maksimal ya, jadi lebih kecil dibandingkan akun standar, sehingga penggunaan modalnya pun bisa mulai dari modal kecil. Tuh, mulai dari $200. Nah, ini backtestnya udah selesai ya, bar hijaunya udah full, kita cek di bagian report. Di bagian report ini kita bisa lihat ya, saya coba perbesar dulu. Yang perlu diperhatikan yang cukup penting, pertama ini adalah total net profitnya. Profit yang didapatkan ya. Di sini net profitnya ada di 10.000 USD, artinya $100. Kalau dibandingkan dengan initial deposit kita, itu berarti 50% dalam 1 tahun. Kemudian maksimal drawdown nih, kita cek. Maksimal drawdown-nya di sini cuma 11%. Artinya, floating paling besar yang pernah terjadi di akun ini, selama di kita backtest ini adalah 11% aja maksimalnya. Ini menandakan setup ini bagus nih. Drawdown-nya rendah, profitnya lebih besar daripada drawdown-nya. Jadi profitnya 50%, drawdown cuma 11%. Nah, ini bisa kita optimasi lagi nih. Kita mau ngejar mungkin growth-nya 100%. Oke, kita coba tingkatkan ini. Lot-nya kita rubah ya. Ini start lot-nya 0,1, kita coba rubah ke 0,2. Apakah growth-nya bisa mencapai 100% dalam 1 tahun ini? Nah, ini hanya saya rubah di bagian lot-nya saja. Kita coba cek di grafiknya juga nih.
Nah, untuk visual modenya memang di sini terhenti ya teman-teman ya. Karena memang kalau kita skip itu visual mode ini nggak jalan, tapi backtestnya tetap running, tetap jalan. Nah, kita coba cek nih, backtestnya sudah selesai, grafiknya juga pertumbuhannya oke. Kita cek bagian reportnya ini. Nah, ini tercapai ya teman-teman ya. Jadi di sini kita rubah lotnya 2 kali lipat, profit 100% itu tercapai dalam 1 tahun. Dengan maksimal drawdown-nya itu di 18%. Tapi disclaimer nih, ini hasil backtest selama 1 tahun ke belakang dan juga ini optimasi. Kita bisa melakukan optimasi lebih dari ini juga bisa. Di sini karena kita cek drawdown-nya cuma 18% nih, nggak sampai 20%. Kita tingkatkan lotnya 2 kali lagi, itu masih bisa. Ya, drawdown dari yang 20% mungkin bisa ke 60% apa ke 40%, tapi profit kita juga lebih besar dari itu. Nah, tinggal kita siap apa enggak di tengah resikonya ketika kita pakai setup ini ke depannya terjadi kondisi floating, apakah kita sudah siap nih dengan menghadapi kondisi floating itu. Tuh. Dan ada baiknya juga kita backtest ini nggak hanya dalam waktu range 1 tahun, tapi beberapa tahun ke belakang. Melewati berbagai macam kondisi, berbagai macam mungkin ada kondisi seperti perang, US election, ekonomi global yang berubah-ubah, kebijakan moneter yang baru, seperti itu ya. Nah, ini coba di sini kita rubah lagi ya. Ini kan lotnya 0,2, kita tingkatkan ke 0,4 ya coba. Apakah masih survive atau mungkin tumbang? Kita coba cek nih. Sambil saya skip ya ini ya. Saya coba cek di bagian grafik. Nah, kalau biasanya saya kalau backtest itu saya skip tapi saya lihat grafiknya teman-teman. Jadi kita bisa tahu, oh ini setupnya bertumbuh, ya growth-nya bagus, terus sambil sesekali saya refresh chartnya seperti ini, tinggal diklik aja. Nah, kemudian kita cek, oh maksimal floating-nya masih termasuknya nggak yang besar nih, masih oke lah. Tuh, sambil nanti hasil akhirnya seperti apa kita cek. Nah, ini sudah selesai ya, kita coba cek di sini. Nah, ini dari lot awalnya ya 0,1, sekarang naik jadi 0,4 lot startnya. Initial depositnya $200, net profitnya $400. Ya, balance-nya udah di 600-an. Artinya ini profitnya 200%. Maksimal drawdown-nya kita cek, ya ini di 25%. Oke ya. Kita mau tingkatin lagi bisa apa nggak, Bos? Bisa aja. Kita mau ngejar profit berapa persen nih? 300%, 400%. Tapi drawdown ini juga lebih meningkat. Nah, benar seperti Bos Alvin Leonardo ini. Semakin besar lotnya, semakin besar deg-degan kalau lagi floating. Ya, itu benar banget. Jadi, kita mungkin buat yang baru pertama pakai IE, yang belum paham, kok lihat di awal lotnya kecil banget ya, growth-nya agak terlalu besar. Nah, itu mungkin baru jalan beberapa waktu, belum lama ya. Belum ada sebulan mungkin. Bisa dipantau dulu nih. Ketika mungkin pas jackpot dia dapat momen market trending, kemudian floating, itu bisa mulai memperhatikan juga. Ketika floating pernah mencapai berapa persen tertingginya dengan lot standar. Jangan langsung kita ibaratnya baru pakai, baru running, langsung kita besarin lotnya nih. Itu jadinya kurang bagus teman-teman ya. Ketika kondisi floating kita nggak siap, akhirnya apa? Kita bisa kehilangan seluruh dana yang jadi akun. Kalau misal kita udah siap inject pun kita nggak bisa melakukan analisa, kita belum paham exit plan-nya seperti apa. Kita bisa juga kehilangan dana inject ini tadi. Kita udah inject, ternyata masih ketarik lagi nih, masih floating. Ternyata butuh inject lagi dan ternyata kita belum siap. Akhirnya apa? Setelah kita inject MC, malah jadi 2 kali lipat minusnya ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau kita mau optimasi, backtest lah dulu. Jadi tetap kita bisa dapat gambarannya. Oh, kalau saya lakukan backtest, saya rubah input ini, hasilnya seperti apa? Saya rubah parameter yang ini akan seperti apa hasilnya? Lotnya kita rubah, kemudian level take profit kita rubah, itu juga pengaruh loh. Contoh di sini saya rubah level TP-nya ya.
Ini kan take profit untuk open awal 10 ya. Coba saya jadikan 15 nih. Apakah akan berpengaruh terhadap drawdown dan hasilnya? Yang pastinya tetap akan berpengaruh, teman-teman. Coba kita langsung skip ya di sini. Nah, ini dari sekilas saya lihat aja drawdown-nya udah besar ini. Terjadi lonjakan ini ya. Belum nanti kalau dia kena floating. Nah, coba kita pantau lagi nih. Dari yang awalnya level take profit-nya 10, kita rubah jadi ke 15. Nah, ini bentar lagi selesai ya. Kita coba cek ini. Oke, kita cek ya. Ini secara net profit dia lebih besar, 48.000 sen. Artinya $480. Kemudian maksimal drawdown-nya lebih rendah ya. Di sini cuma 21%. Ya tadi 25% atau 24% yang sebelumnya. Nah, di sini saya cuma merubah level take profit-nya aja. Tapi dampaknya dari net profit bisa lebih besar dan ternyata drawdown-nya lebih kecil. Tuh. Nah, hal-hal inilah yang penting untuk kita lakukan backtest dulu, teman-teman. Contoh nih, kita mau backtest setup yang lain. Ini kayaknya saya ada contoh setup yang growth-nya ribuan persen. Ini coba saya buka dulu ya. Ini coba saya backtest di sini. Coba kita skip di sini. Kita lihat grafiknya ya. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Kita coba cek ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu net profitnya di sini $786, 78.600 sen ya. Maksimal drawdown di sini 34%, artinya setup ini para floating paling besar mencapai 34,8% dari modal. Nah, kalau secara nominal ya di 27.000 ini ya, $270. Nah, ini modal $200, teman-teman. Artinya growth-nya ini di kisaran mungkin hampir 400% ya. Nah, kalau seperti ini kita pakai modal di $100 pun ini bisa sebenarnya, teman-teman. Kita coba ya pakai modal $100 ya. Karena ini pakainya fixed slot, jadi ya benar ini pakainya fixed slot. Jadi secara resiko tetap secara persentase floating harusnya sama. Kalau kita pakai yang auto lot itu pasti berbeda karena auto lot kan mengikuti balance ya, mengikuti free margin. Kalau by free margin itu otomatis misalkan balance kita bertambah, lotnya akan meningkat juga. Seperti itu. Tapi kalau fixed lot itu harusnya tetap sama. Modal kita lebih besar, justru floatingnya lebih kecil persentasenya. Kita cek di bagian reportnya ini. Oke, ini sudah selesai ya. Kita coba cek. Nah, di sini kelihatan kan teman-teman. Kita modal $100, itu profitnya mencapai 786. Artinya setup ini bisa berjalan dengan modal $100 dan profitnya di kisaran 700%, hampir 800% dalam 1 tahun. Tapi ya perlu kita perhatikan juga drawdown-nya di sini. Ya karena kita pakai modal 100. Kalau misal kita pas kondisi floating ya, di sini mencapai 27.000 atau $270. Artinya kalau pas kita
baru pakai, kemudian kena floating, ya ini perlu injek dana setupnya karena lebih high risk. Modal kita $100. Kalau modal kita di $300 ya nggak perlu injek dana, bisa untuk menahan floating ini. Cuman ya jadi jatuhnya mepet sih ya, karena hanya 27.000 daripada modal 30.000 USD. Amannya kalau seperti ini kita pakai modal di 400 sampai $500 itu oke. Kita mau lebih ekstrim lagi nih, coba kita rubah lotnya ya, kita tingkatkan. Apakah bisa mencapai target mungkin ke 1000%? Kita rubah di sini lotnya. Tadi kan di sini maksimal drawdown-nya 39% ya. Saya coba tingkatkan setengah kalinya jadi 0,15 seperti ini. Kita jalankan backtest-nya. Nah, kita coba lihat apakah setup ini survive atau tumbang. Ternyata ini masih jalan ya teman-teman ya. Lotnya kita tingkatkan modal $100. Semoga nggak tumbang ya setupnya. Gitu. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita suka bahasanya apa ya, utak-atik, kita suka rubah-rubah, suka eksperimen, IE ini bisa sangat dimaksimalkan hasilnya. Ya, kita lihat nih. Nah di sini ya kita cek hasilnya oke banget. Kita modal $100, net profitnya 118.000, artinya 1.180, hampir 1.200. Ya, growth-nya pun secara persentase hampir ke 1.200% dalam 1 tahun. Dengan drawdown maksimal di sini itu di 41%. Kalau secara nominal itu di $400. Artinya apa? Kalau kita pakai modal 100, ketika floating, ya itu perlu injek dana teman-teman. Paling enggak ini injeknya ke 500 atau $600. Artinya kita injek 4-5 kali. Tuh, di mana itu sangat besar. Ya injeknya 400-500%. Tapi kalau kita ngincer profit setahun 1000% lebih, ya ini sangat bisa. Tuh. Jadi kalau kita pakai EA, gak hanya kita pakai kita diemin aja, itu sebenarnya juga gak masalah ya buat teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin gak ada waktu, teman-teman lagi sibuk kerja, mau tetap dapat penghasilan tambahan, passive income, bisa pakai EA ini. Pakai EA, metode ternak akun ya, misal 5-10 akun, didiemin aja udah oke. Tapi kalau kita punya dana lebih, kita suka eksperimen, kita dari 10 akun, 1 akun kita pakai buat eksperimen, itu nggak masalah. Dan ada ya 1 akun kita bikin growth-nya kenceng, kita backtest seperti ini kalau akun real, wah banget ini, modal $100 aja bisa jadi 1.180. Kalau misalkan nih, kita pakai modal $200, kita tingkatkan lotnya jadi 0,3, ibarat kan sama aja nih secara persentase ya, cuman secara nominal profitnya juga pastinya akan lebih besar. Tuh. Jadi ini sangat memungkinkan kalau misal kita mau kejar target nih per tahun minimal 100%, minimal berapa persen di EA ya 80% itu bisa. Tapi tadi kalau kita optimasi secara resiko memang jadi lebih high risk. Tuh. Kalau dengan setup defaultnya EA-nya NS itu per tahun 50% dapat tercapai teman-teman. Ya kita bisa cek dari portofolio MK5, portofolio MyFX Book, per tahunnya bisa tercapai. Kan kalau teman-teman mau lihat, di sini saya ada kemarin itu tabel rekap 1 tahun ya. Taruh di mana ini ya? Oke, ini saya buka dulu, saya tunjukin ke teman-teman. Oke, nah ya teman-teman lihat di sini, itu setup IENS dalam 1 tahun kemarin ada yang mencapai lebih dari 50% ya. Contohnya ini ada 1, 2, kemudian ada 3 setup, dan ini hampir 50% buat setup.
Ya, jadi 50% itu bisa tercapai dalam 1 tahun. Ada setup juga yang slow nih, contohnya setup gold 32% dalam 1 tahun. Setup gold ini setup yang paling favorit ya. Ibarat kayak kita nabung emas teman-teman. Kita daripada beli emas fisiknya, belum nanti kalau kita pas beli emas fisiknya, kita mau jual kena biaya parkir, kena potongan admin, kena potongan toko ya. Apalagi kalau pas kita jual pasti ada selisihnya, tetap ada selisihnya itu. Ya kita tabung emasnya pakai IENS Pro. Per tahun 32%. Ini data real ya dari akun real. Bisa teman-teman cek juga ini di MyFXbook. Nah, untuk setup gold ini floating paling besar atau paling tinggi. Minusnya itu nggak pernah, belum pernah mencapai di atas 25% dari semenjak setup ini berjalan ya. Paling tingginya itu kalau nggak salah di 15%. Jadi 20% aja belum sampai teman-teman. Gitu. Jadi benar-benar setup yang aman banget. Nah, buat teman-teman ya, kalau ada yang pakai setup gold terus bilang kok profitnya kecil bos ya ini karena memang setup paling aman nih, profitnya juga aman gitu. Biasanya kalau kita ternak akun ya, di sini kan ada 10 setup nih. Ya teman-teman lihat di sini ada 10 setup. Balance yang paling besar itu ditaruh di setup gold. Kalau saya begitu. Jadi misal kita punya modal 10.000 ya, atau 12.000 deh, 12.000 setup untuk 9 akun itu $1.000. Ya, jadi kita punya total $9.000, sisanya 3.000 masuk ke gold karena yang memang sejauh ini paling aman. Kemudian tujuannya apa kok diperbesar di goldnya? Pertama, karena gold ini paling aman. Yang kedua, kalau kita menerapkan ternak akun, kita nggak perlu lagi untuk melakukan top up ya ketika floating karena kita bisa injek tanpa deposit. Kecuali nih, memang kalau misal teman-teman pakainya baru 5 akun, 5-5-nya setup high semua, floating semua. Ini bahaya, ini perlu perlu dana cadangan yang juga besar ini. Tapi kalau kita pakainya ada setup yang safety, ada setup yang risk nggak terlalu besar, terus ada mungkin 2 setup yang high risk itu masih oke lah. Setup gold diperbesar, jadi ketika sewaktu-waktu butuh injekan, nah kita bisa ambil dari setup gold ini. Karena gold ini juga jarang floating teman-teman. Paling besar itu kalau nggak salah ya, itu floatingnya di 3 layer atau 4 layer. Itu pun cuman nggak sampai di 20%, kalau nggak salah 17 atau 15% gitu. Itu udah 2 tahun yang lalu juga floatingnya. Tuh. Nah, jadi memang setup gold ini ibaratnya kayak akun bankernya ya, paling besar. Akun-akun yang lain itu modelnya nggak usah besar-besar, mungkin di $1.000 aja cukup. Nah, dari 10 akun ini, per akun itu memiliki resiko yang berbeda-beda, potensi profit yang berbeda-beda juga. Jadi kita tetap bisa dapetin potensi profit secara maksimal, tapi resikonya kita pecah nih, lebih minim. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini nih, ada pertanyaan lagi atau enggak dari teman-teman? Yang mau ditanyakan dulu, dan masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya, jadi coba deh saya kembali ke layar backtest. Kita coba teman-teman pengen backtestnya ini di pair apa dengan IE apa? Coba nih, kita backtest live ya, kita backtest langsung. Kan jarang-jarang nih, biasanya live trade ya, ini live backtest. Buat teman-teman yang penasaran, mumpung kita lagi webinar, bisa coba kita bantu backtest nih. Oke teman-teman, bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Misal nih, ada yang mau request bosnya backtest di XAU USD pakai Lazy Pro hasilnya seperti apa? Itu kalau nggak masalah. Atau mungkin saya awali dulu deh, kita coba nih pair favorit kalian ya. XAU USD, mana ini? XAU USD, kok saya nggak nemu ini. Oh, di bagian atas. Oke. Nah ini.
BTC apakah ada bos ya? Kalau untuk BTC saat ini belum ada ya, karena BTC itu perlu modal yang besar. Dulu pernah kita backtest, ya modal itu sampai ribuan dolar. Jadi nggak yang menurut saya nggak worth it untuk pakai BTC saat ini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya akan ada EA untuk kripto. Karena kita terus melakukan pengembangan, kita terus riset ya. Jadi itu aja teman-teman. Oke, nah ini GBP USD. Oke kita coba ya. Kita backtest GBP USD mana ini? GBP USD. Ini agak agak mencar ya, jadi agak sulit nyarinya bentar. Oh ini di atas. Eh, ya ini. Oke kita coba backtest GBP USD. Setupnya di sini saya reset ya. Modalnya $200. Nah ini coba saya reset. Kita pakai EA Lazy Pro. Atau mungkin dari bos ini ada yang mau dicoba dulu Kak? EA-nya pakai EA apa? Lazy Pro, Ons Pro, atau Meta Pro? Nah, bos Alvin ini masuk antrian ya. Oke, kita coba backtest dulu nih. Sambil ditulis dulu nggak masalah bos Kemas ya mau pakai EA yang mana. Kita coba cek di sini. BTC, GBP USD Lazy Pro. Kita cek hasilnya seperti apa. Oke, ini udah mulai jalan ya. Ini periode backtestnya 1 tahun teman-teman. Jadi dari tahun 2024. Kita coba cek. Ini saya skip dulu. Kita coba lihat growth-nya. Oke, ini udah selesai. Dan ternyata ya di sini udah kelihatan dari hasilnya nggak maksimal teman-teman. Ya, ini modalnya 20.000 USD atau $200. Profitnya cuma $15 setahun. Jadi ini setupnya bisa dibilang kurang bagus sih. Maksimal drawdown-nya juga di sini lebih besar nih daripada net profitnya ya. Floatingnya $32, net profitnya cuma $15. Nggak worth it sih ini. Coba kita di sini itu ya kita rubah sedikit ya setupnya. Contoh di sini saya mau rubah lotnya deh. Lotnya kita coba pakai fish lot. Rubah ke 0,1. Nah ini baru saya rubah lotnya aja ya. Kita coba lagi. Nah, kita coba skip dulu. Kita lihat hasil akhirnya. Apakah survive atau tumbang? Oke, di sini udah saya rubah ke setupnya ini pakai fixed slot 0,1. Nah, ini inisial depositnya $200, profitnya cuma $52. Dan maksimal drawdown-nya sampai 50%, teman-teman. Ini nggak worth it sih untuk setupnya ya. Karena profitnya kecil tapi floatingnya besar. Barat kalau kita trading manual, kita cuma dapat profit, ya katakan profit $5, tapi floatingnya kita sampai ke $10, bahkan $20. Gitu. Ya ini untuk setup yang ini kita skip dulu deh. Kita coba kita pakai IE yang lain nih. Di Meta Pro coba ya. Meta Pro GBP USD. Ini saya rubah spreadnya ternyata teman-teman. GBP USD ini 20. Sebenarnya nggak masalah sih pakai spread 20 lebih dikit ya. Bisa coba kita samain aja deh pakai 20 gini. Nah ini IE-nya saya rubah pakai Meta Pro. Di sini modalnya $200, kita pakai setup defaultnya. Kita coba backtest. Ini sambil teman-teman yang lainnya kalau mau request atau backtest nggak masalah ya, langsung tulis saja di kolom chat. Misalkan nih saya mau backtest di pair ini pakai EE yang ini ya, langsung tulis saja. Oke, Boslin XAU USD ya. Ini masuk dalam antrian. Nah saya baru nge ini Bos Alvin ini minta backtestnya Euro USD plus XAU ya di Ens Pro EU bos ya.
Mungkin maksudnya di EA Pro ya, gitu. Nah ini kalau backtest dua pair sekaligus itu nggak bisa, tapi kita bisa backtestnya satu per satu, sambil kita lihat momen floatingnya itu apakah di bulan yang sama atau bulan yang berbeda, dan floatingnya itu seberapa besar, itu ya. Kita coba cek nih, kita skip dulu di sini. Ya, kita lihat grafiknya. Oh, grafiknya turun teman-teman. Artinya ini setupnya tidak survive. Ya, modal $200, ini malah minus $150. Max floatingnya 77%. Dia kena auto cut loss. Coba kalau ini auto cut loss-nya kita matiin. Input auto cut loss-nya kita rubah jadi 0. Mana ini? Ya. Auto cut loss kita nolkan, kita coba jalankan. Dan ternyata tumbang ya. Jadi setupnya ini MC, nggak survive. Dia floating, kita cek berapa layer ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layer ketarik di GBP USD dan nggak survive pas ini. Ini malah MC teman-teman. Jadi setupnya ini kurang oke. Kita coba max backtest ya. Ini mungkin maksud Bos Alvin ini XAU USD setupnya Unspro EU atau bagaimana ini Bos? Ini coba XAU USD Unspro. Oke, kalau Unspro udah ada setupnya yang Unspro Gold itu, jadi hasil itu dari kita backtest juga. Buat bosnya kalau mau minta hasil backtestnya itu bisa ya, tapi nggak apa-apa, ini kita backtest ulang. Ini 1 tahun terakhir ya, modal 500. Kalau untuk gold kita atur ke buy only. Nah ini tinggal kita load setupnya aja ini. Setup EA Unspro XAO. Oke, kita jalankan backtestnya. Daily spreadnya berapa ini? XAU USD 32. Oke, kita pakai 35 dan kita jalankan. Sekaligus ini untuk bos link juga ya, ini setup Unspro XAU. Ya kita backtest ya, kita jalankan. Kita skip aja deh cepat. Kita lihat grafiknya. Nah itu udah selesai ya teman-teman ya. Nah di sini modal $500 itu net profitnya berapa ini? Nah, 114, 20% per tahun ya, sesuai dengan apa yang saya bahas tadi, kisaran 20 sampai 30% per tahun. Kemudian ini maksimal drawdown-nya cuma di 24%, masih oke ya. Ini untuk setup Unspro XAU USD. Jadi setupnya ini survive, profitnya 20%, masih oke lah untuk XAU. Dan ini buy only teman-teman. XAU ini dia akan panen profit ketika marketnya uptrend ya. Ketika uptrend seperti ini ya, dia naik panjang, transaksinya buy take profit seperti itu. Ketika turun dia averaging. Ya, ini ada 3 transaksi, 1, 2, dan 3. Ketika udah close, ya ketika di transaksinya udah clear, profitnya juga lebih oke. Modal $200, oke kita coba rubah nih. Apakah dengan modal $200 bisa survive? Kita backtest ya, $200 nih. Oke, ini udah selesai backtestnya, kita cek hasilnya. Ya, dari modal $200, profitnya $39. Hampir 20% juga berarti hitungannya ini. Ya, karena 10%-nya kan 20, hampir $40 ya. Kisaran 19 sampai 20%. Jadi kurang lebihnya sama ya. Setup ini bisa berjalan, cuman drawdown ini memang di sini sedikit lebih besar karena modal kita lebih kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai modal 200, apakah bisa?
sebenarnya bisa nggak masalah, tapi ketika floating ya bisa dipertimbangkan juga ketahanan modalnya. Karena range-nya untuk gold ini jauh ya. Ini di 5.600 poin teman-teman. Nih ya, bahkan ini ada yang 6.000 poin. Nah, 5.600. Jawabannya untuk gold 200 USD, kalau secara hasil backtest jangka pendek ya 1 tahun, di sini bisa. Ya, tapi ya tetapinya. Kita perlu juga backtest selama beberapa tahun ke belakang. Kondisinya seperti apa? Coba kita ini backtestnya kan 1 tahun nih, kita rubah 2 tahun ya. Dari 2023 kita coba backtest. Maka floatingnya lebih besar atau lebih kecil? Kita coba cek. Setup gold ini jaraknya 5.600 poin bos. Jadi lebar. Ini kita hitung ya. Layar pertama ke kedua 5.600, dua ketiga juga sama 5.600-an. Dan ternyata ini hasil backtestnya ya, ini selama 2 tahun $200 survive ya. Growth-nya hampir 50% dengan maksimal drawdown 30%. Seperti itu. Nah, tapi kalau gold ini biasanya kita backtest jangka panjang ya. Kalau tim NS sendiri backtest setup gold ini pernah dari 2006. Hasil backtestnya masih ada. 2006 sampai 2021 dan terakhir 2011 atau 2013 sampai 2024. Itu teman-teman. Ada lagi nggak nih setup yang lain nih yang mau di backtest? Apa ini dari teman-teman? Kita coba, ini kan Unspur ya, kita coba pakai Lazy Pro deh. Coba kita Lazy Pro di gold. Ya, kita backtest Lazy Pro. Ini coba range-nya 1 tahun dulu. Setup kita samain aja buy only. Kita pakai defaultnya. Defaultnya Lazy Pro ini untuk pair out di CAD yang versi 2.3 ini. Tapi nggak masalah, kita coba aja apakah akan survive atau tidak setupnya. Dan ternyata setupnya kalau di Lazy Pro ini survive ya. Dari modal $200 itu growth-nya atau net profit-nya cuma $14. Nggak sampai $20, artinya nggak sampai 10%, teman-teman. Tapi di sini juga kita perhatikan maksimal drawdown-nya rendah nih, di 8%. Kita coba tingkatkan lot-nya. Ini kan pakainya masih by free margin nih, kita rubah ke fixed lot, coba di 0,1 lot dulu. Nah, kita coba ini. Apakah hasilnya akan lebih bagus atau mungkin lebih jelek nih. Dan ternyata growth ya teman-teman, pakai Lazy Pro V2.3 ini luar biasa juga ini. Depositnya $200, net profit 150. 75% 1 tahun. Maksimal drawdown di 50%. Ya, ini kalau secara nominal sih drawdownnya $185. Artinya kalau kita modal 200 perlu injek. Tapi karena ini sistemnya kita bikin compounding, jadi kita tidak injek dan ini berjalan digulung terus modalnya, artinya ya selama kita startnya dari awal tahun sampai akhir tahun tanpa injek pun survive. Jadi 56% ini. Itu ya. Dan ini modal 200. Kalau misal nih kita perbesar sedikit lotnya 0,15 seperti ini. Apakah bisa mengejar growth-nya di atas 100% dalam 1 tahun ya? Kita coba cek. Oke. Nah, ini growth-nya 110% teman-teman. Kita cek di sini. Dengan maksimal drawdown di 70%. Ya, kita bisa mendapatkan profit sebesar $237 dengan modal $200. Ya, tapi floatingnya juga besar di sini, 71%.
Kalau teman-teman suka riset seperti ini, punya setup yang ingin dipasang, yang diuji coba, lalu hasilnya udah ada, teman-teman bisa nih klaim, ya ada klaim hadiah buat teman-teman yang bisa menemukan setup optimal untuk IE. Hadiahnya juga nggak main-main, ya itu ada tiket liburan ke Bali 2 hari 2 malam, dan juga bisa klaim free EA-nya NS selama 1 tahun. XAU USD modal 200, slotnya 0,02. Oke, kita coba ya. 0,02 modal 200. Oh, ada ya request juga di modal 500, slot 1,5 ini. Ini belum saya backtest saja. Kemungkinan kalau 1,5 tumbang langsung, Bos sih. Soalnya 0,15 atau 0,1 aja tadi 70% ya. Tapi nggak masalah, habis ini kita coba backtest. Nah, ini modal 200, slotnya 0,02. Kita coba nih. Setupnya survive, growth 1 tahun ini sekitar 15% ya. Ini 15% dari $200, profitnya $30. Maksimal drawdown-nya sama 15% juga ini. Oke, kita coba lagi nih. Ini agak ekstrim optimasinya tapi nggak masalah. XAU USD modal 500, lot 1,5. Oke, kita coba ya. Ini pakai Lazy Pro atau Ans Pro, Bos? Kalau masih Lazy Pro nggak masalah, kita coba dulu. Nextnya kita coba yang Ans Pro. Ini kita coba startnya 1 lot ya, modal 500. Ini optimasi ya barbar sih menurut saya. Tapi kalau misalkan survive ya luar biasa ini. Nah, tumbang Bos hasilnya. Ini jadi modal 1 lot, maksimal drawdown-nya ini $558 MC ya. Coba kalau misalkan kita perbesar modalnya di $1.000, pasti akan survive juga nih. Oh, maksudnya 0,1. Makanya kalau 1 lot langsung tumbang ini bosnya pasti. Ini modal 1.000. Kalau modal 1.000 survive ya bosnya 1 lot ya. Ini nggak ditanyakan tapi terjawab. Modal 1.000, profitnya 1.500. Berarti 80%. Oke, kita rubah lagi nih. Ini ada pertanyaan dari Bos Afin. Saya punya setup Lazy Pro AU. Kenapa awal open posisi 0,1 tapi setelah leverage diganti lotnya cuma 0,06. Oke, jadi kalau perubahan leverage yang kebijakan otomatis dari broker HFM itu ya, itu memang secara otomatis slotnya akan berubah karena IE ini kan menggunakan auto lot. Dia membaca dari free margin dan juga margin requirement atau margin yang dibutuhkan untuk open posisi. Kalau leverage-nya mengecil dari 1.500 menjadi 1/200, otomatis margin requirement-nya juga lebih besar, sehingga lotnya lebih kecil. Ini sebelumnya pernah kita bahas di webinar beberapa waktu yang lalu ya. Jadi tampak perubahan leverage terhadap setup EA. Itu. Nanti kalau misalkan bosnya masih bingung, bisa kontak ke tim NS, bisa minta jelasannya atau filenya itu ada kita perhitungannya. Itu. Oke, kita lanjut lagi ya. $500, 0,1. Kita coba backtest ini. Kalau ini modal $500, kita pakainya 0,1 lot. Net profitnya di sini $156 ya. Artinya kita itu mendapatkan profit sebesar 30%. Ya masih oke lah, 1 tahun 30%. Dan drawdown-nya di sini juga 29%, jadi masih worth it sih. Nah, ini modal 200 lot 0,05. Atau sekalian kita coba modal $100 ya. Kita coba modal $100. Lotnya boleh deh coba pakai 0,05 dulu. Apakah survive atau tumbang? Tapi kalau sepertinya sih tumbang ya.
Oh, ternyata survive teman-teman. Modal $100. Growth-nya di 8.000 sen atau $80. 80% 1 tahun. Tapi drawdown-nya ini drawdown-nya yang besar ini. Kalau secara nominal $96. Artinya kalau kita nggak injek MC. Tapi kalau persentase di sini 58, berarti setup ini sebelumnya udah growth ya dari $100 menjadi eh, sekitar 170-an atau berapa? Floatingnya $180. Floatingnya di 50-an%. Itu. Nah, ini kita coba yang modal 200 ya. Kalau $100 tadi 80% harusnya ini 40%. Kita coba cek dulu aja. 0,05 ya. Ya, Lazy Pro ini buy only ya, sih. Kalau yang ini khusus setup gold saya bikin buy only, tapi kalau yang setup Lazy Pro defaultnya ya, Audi USD, Audi CAD, itu buy dan sell, tapi switching. Ada juga Lazy Pro Audi USD yang khusus sell only. Itu ada. Nah, ini modal $200, plotnya sama, profitnya sama ya, jadi di $80, floatingnya benar di 36%. Jadi nggak sampai 40%. Jadi ini growth-nya berarti 40% 1 tahun. Lazy Pro XAU. Oke, dari teman-teman nih, ada request per apa lagi ya mau di backtest? Mumpung kita webinar malam hari ini membahas seputaran backtest ya. Jadi kalau kita mau mencari growth lebih dari 100% dalam 1 tahun, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan ya, dengan optimasi. Tetapi resikonya juga akan lebih besar. Itu yang perlu kita pahami. Kalau nggak mau ya resiko besar gimana Bos? Pakailah setup defaultnya dari tim NS. Dan terapkan ternak akun. Itu udah jawaban paling tepat buat teman-teman ya. Nah ini, kita coba satu kali lagi deh request nih dari teman-teman. Mau backtest di pair apa? Nah, berarti bisa ya kalau mau tambah ternak akun gold modal 200. Sebenarnya kalau mau modal start dari $200 itu bisa-bisa aja Bos. Tapi kembali lagi kalau kondisi floating, ya kita perlu ada dana cadangan atau dana injek. Ya setidaknya paling enggak minimal sesuai minimal modalnya lah $500. Seperti itu. Oke ya. Jadi tergoda ternak emas. Ini Bos sih. Boleh langsung tambah akun aja Bos sih. Tambah ternak akun. Apalagi ini pakai Lazy Pro ya oke ya. Tapi coba nanti kalau dari setup ya kita riset malam hari ini, coba nanti kita backtest lagi. Hasilnya akan seperti apa itu nanti akan kita kembangin lagi. Kalau ternyata oke, kita akan launching setup baru. Gitu. Siap Bos Alvin. Saya tunggu japrinya. Oke, request terakhir dari Bos Lin ya. Modal 200 lot 0,05. Ini yang kita backtest modal 200 lot 0,05 pasti. Oh, Unspro ya. Oke, sorry saya salah lihat. Unspro XAU USD. Modal 200 slotnya ini baik tadi saya lihat dulu setupnya ya. Oke, slotnya kita pakai 0,05. Kita coba backtest apakah akan survive atau tidak. Oke ya. Di sini Unspro XAU USD modal 200 slotnya 0,05. Initial deposit $200, net profit hampir $100, artinya 50%. Tapi di sini maksimal drawdown-nya juga sama, di 50% teman-teman. Ini. Ya, ini maksimal drawdown 50%.
Artinya kalau modal 200 apakah bisa? Itu jawabannya bisa. Dan kita bisa ngejar growth di 50% per tahunnya. Tapi ya resikonya lebih besar. Seperti itu. Ini yang saya rubah hanya di lotnya aja. Itu ya. Nah, saya tunggu Zaprinya juga gold modal 200. Oke. Ya, semoga setupnya yang setup gold $200 ini bisa segera kita riset, tidak ada kendala, dan bisa segera kita launching juga sih. Gitu. Mending setup Lazy Pro berarti resikonya tidak terlalu besar. Betul, kalau secara hasil backtest 1 tahun terakhir resikonya memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita backtest di momen-momen yang dimana gold ini mengalami uptrend panjang, lalu ada koreksi yang cukup dalam juga, momen seperti itulah ketahanan modalnya diuji. Butuh injek sampai berapa kali, yaitu yang perlu kita cari tahu. Itu. Oke ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Ayo, saya tunggu pertanyaan teman-teman ya. Oh. Nah, itu ketika floating butuh injek berapa kali juga harus tahu. Nah, betul. Jadi dari hasil backtest ini kita bisa cek juga nih butuh injek sampai berapa kali. Caranya gimana? Kita bisa cari nih momen-momen di mana kondisi floating besar ini terjadi. Ketika misal kita pakai modal 200 ternyata nggak survive nih. Kita perbesar modalnya tanpa memperbesar lotnya. Sehingga ketahanan dana kita 2 kali lebih besar. Ya, karena modal kita 2 kali lebih besar, kita bisa cek juga butuh injek dana sampai berapa kali. Misal ternyata kita injeknya sampai $1.000 dari modal 200, berarti kan 5 kali nih injek dananya. Nah, di situ apakah survive atau tidak? Gitu. Cara memulainya bagaimana, Bos? Untuk ternak akun ya, atau untuk pakai EA, teman-teman cukup order EA dan VPS-nya, setelah itu buat akun, ya. Akunnya pakai akun teman-teman masing-masing, jadi atas nama teman-teman masing-masing. Nanti kalau sudah akan kita bantu untuk setup EA dan VPS teman-teman. Gitu. Ordernya bisa langsung ke tim NS, ini saya info WhatsApp-nya ya. Sebentar, ini bentar ya teman-teman ya, ini saya cek dulu. Oke, itu saya kirim ke teman-teman di kolom chat ya. Kalau mau order, kalau mau tanya-tanya seputar IE bisa langsung ke tim NS. Kalau akun verifikasi KTP cukup satu. Ya, jadi kalau untuk akun teman-teman, itu cuma bikin satu wallet aja dan bisa membuka hingga maksimal ya, kalau undernya tim NS itu bisa sampai 20 akun trading. Itu. Bose News kemungkinan banyak pasal Bose info signal. Oke, malam hari ini kita bahas tentang EA dan ternak akun, jadi kita tidak bahas tentang signal dulu malam hari ini ya. Webinar ini diupload ke YouTube kah? Iya, jadi webinarnya nanti akan kita upload ke YouTube, tapi masih melalui proses editing dulu, Bos. Seperti itu. Nah, dari teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bos Lee, request Astro XL USD modal 100 lot 0,05. Tadi kayaknya udah ya, lot 0,05 modal 100 ya. Nah, atau belum ya tadi ya? Coba saya cek ya. Sepertinya belum. Saya coba 0,05 $100. Ini terakhir ya. Ini request terakhir. Oke, belum ya. Siap-siap. Ini
Kita coba backtest dulu nih. $100. IE-nya dari kapan dan loss terbesarnya berapa? IE kita launching dari tahun 2020 ya, tapi kalau risetnya kita udah jauh dari tahun 2018, ada juga ya dari tahun 2006, 2011, 2013. Loss terbesar sejauh ini belum pernah ada history loss-nya, tapi kalau floating minus terbesar itu pernah mencapai, ya tiap setup beda-beda. Terbesarnya pernah ada di 50%, 60%. Tapi itu floating, ya belum tertutup kondisinya. Dan ketika floating ini clear, hasilnya juga akumulasi profit. Tuh. Oke. Modal minimalnya bisa mulai dari $200 tuh sih. Ada yang bisa dari $200, ada yang minimal dari 300, 400, dan $500. Gitu. Tapi dari $200 kita bisa running. Maksimalnya, sorry, biar lebih maksimal maksudnya, biar lebih optimal juga profitnya, itu mulai dari $500, oke. Udah cukup bagus itu. Nah, ini kita coba cek hasil backtestnya ya, requestnya Bos Lim tadi. Modal $100, net profitnya hampir $100, artinya 100%. Floatingnya di 80%. Tapi 80% ini $141, artinya ya ini udah growth sekitar $170-180, lalu floating terbesarnya di 80%-nya. Seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi nih? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Saya stop share dulu ya. Kalau 80% hampir MC ya. Kalau 80% kita nggak injek dana, memang termasuknya sih hampir MC. Tapi biasanya nih kalau di tim NS ya, apalagi kalau member-member yang melakukan optimasi, itu memang mereka udah mempersiapkan dana cadangan. Biasanya ketika 50%, 60% udah injek. Kalau dari member-member ya. Tapi kalau setup default, ya itu kita benar-benar kita pantau dan kita selalu share plan-nya seperti apa ketika floating. Gitu. Saya mau tanya untuk WD tim NS, itu terkena akun idealnya WD berapa bulan sekali? Sebenarnya kalau withdraw itu relatif ya. Misal kita ada profit yang udah oke, udah kenceng, kita mau withdraw misalkan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu oke. Kita mau gulung terus modalnya, ya jangan lama-lama sebaiknya. Paling enggak misalkan 6 bulan kita kompon, 50%-nya kita tarik, sisanya kita taruh di akun. Seperti itu. Ini strateginya gimana? Kalau untuk sistemnya yang dipakai itu averaging martingale. Jadi sistemnya averaging martingale untuk IE-nya NS. Itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi nih? Oh, oke, OP-nya tipe apa aja dan ketika apa ya? Ini coba saya share screen lagi. Nah, tabel ini yang teman-teman lihat itu adalah tabel list setup kita, list setup yang ada di tim NS. Nah, kemudian di bagian sistem trading ini ada nama IE dan juga pair-nya. Ya, di situ kita bisa cek juga IE apa di pair apa. Kemudian untuk OP-nya ketika apa itu tiap sistem beda-beda. Ada yang berdasarkan daily open price atau harga open harian, ada yang berdasarkan support resistance dari pivot point, ada juga yang berdasarkan indikator RSI dan pola engulfing, macam-macam. Itu teman-teman. Jadi tiap sistem ini berbeda. Unspro, Lazy Pro, dan Meta Pro ini berbeda-beda cara open posisinya. Kalau robot tiba-tiba mati itu karena apa ya bos ya?
Kemungkinan kalau mati itu biasanya karena VPS-nya habis restart, atau mungkin bisa aja karena kita habis rubah password, kita agak login ulang di MT4 jadinya stuck ya, IE-nya itu bisa juga gitu. Tapi kalau robot tiba-tiba mati terus nggak ada balance-nya, ya itu bisa kemungkinan di withdraw. Jadi IE-nya nggak jalan lagi. Atau mungkin nggak sengaja mau withdraw salah akun, itu juga bisa. Atau MC ya, MC juga bisa, itu mati tiba-tiba bos. Atau optimasinya ngawur kayak tadi, satu lot model 500 ya. Terus tiba-tiba MC mati bos, IE-nya balance-nya kok habis ya. Ini lotnya salah bos, terlalu besar, mati jadinya. Itu. Nah, buat teman-teman yang mau lihat atau minta tabel ini, itu bisa langsung ke tim NS ya. Semua tabel-tabel seperti ini kita share juga di channel. Jadi pastikan teman-teman join ke channelnya NS. Ya, bisa ke channel NS Trade dan free channel teraku juga ya. Oke nih, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Profit rata-rata berapa persen? Per bulannya rata-rata di kisaran 3-8%, tergantung dari kondisi marketnya seperti apa. Seperti itu ya. Untuk multi setup itu lebih resiko ya pasti, dengan modal minim 200 USD. Untuk multi setup Pro minimal modal memang di $200, tapi ya itu setupnya lebih high risk memang. Jadi maksudnya memang setup yang high risk sih kalau untuk multi setup Pro dan setup multi-pad. Bisa tidak lihat backtestnya. Kalau yang hasil backtestnya itu sebenarnya kita bisa cek dari masing-masing IE, karena kan pada dasarnya itu 3 IE yang jadi satu. Ya, kalau bosnya mau minta hasil backtestnya bisa minta ke tim NS langsung nanti. Ada copy trade-nya enggak? Kalau copy trade kita ada juga bos ya. Jadi ada rekomendasi copy trade yang bisa bos follow. Itu di-share juga di channel Ternak Akun, channel NS Trade. Bosnya bisa akses langsung, bisa pantau langsung di situ ya. Kemudian loss-nya dibatasi berapa persen? Kalau untuk IE kita, apalagi menerapkan metode Ternak Akun, itu kita tidak batasi loss-nya maksimal berapa persennya. Karena kita selalu plan survive. Jadi ketika kondisi floating ya kita survive-kan floating tersebut hingga benar-benar clear. Gitu ya. Tapi kalau untuk fitur pengamannya itu ada beberapa setup yang aktif di 50% maksimalnya. Kalau di metode terakun kita udah jalanin dengan 10 akun atau lebih, fitur auto cut loss ini kita off-kan. Seperti itu ya. Oke ya, dari teman-teman, ada pertanyaan lagi atau enggak? Mungkin terakhir nih, satu pertanyaan terakhir boleh deh. Nah, brokernya harus under IP atau bebas? Kalau broker, sejauh ini kita pakainya HFM ya. Karena kita riset semua IE-nya juga di broker HFM. Jadi, untuk lebih safety-nya dan ketika teman-teman mengalami kendala, itu bisa kita langsung bantu support ke teman-teman menggunakan broker HFM ya. Kalau pakai broker lain apakah bisa? Pakai broker lain juga bisa, tapi ketika terjadi kendala kita tidak bisa bantu supportnya. Dan belum tentu setup yang kita riset ini cocok digunakan di broker selain HFM. Karena bisa aja ada perbedaan data chartnya. Sehingga hasilnya pun bisa berbeda. Itu teman-teman. Untuk IE-nya ini sistemnya order lisensi ya. Jadi teman-teman order IE-nya dari BPS. Untuk IE-nya itu mulai dari 500.000 yang sharing profit.
VPS-nya mulai dari 195.000 juga untuk untuk VPS sharing. Jadi total teman-teman mungkin ngeluarin sekitar 695.000 untuk EA plus VPS. Itu di luar modal ya. Modalnya nanti dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke, thank you juga Bos Benny List ya. Mau pamit dulu, oke nggak masalah. Ya, VPS-nya itu per tahun ya, jadi 195 itu per tahun, tapi VPS sharing. Ya, thank you juga Bos Alvin Leonardo. Buat yang mau lanjut, tidak masalah bisa lanjut. Kalau punya VPS sendiri bisa nggak Bosi? Bisa. Jadi kalau Bosi punya VPS sendiri, mau install sendiri di VPS-nya nggak masalah. Itu sangat bisa. Itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar IE, mau order IE-nya bisa langsung ke tim NS ya. Nomornya saya share di kolom chat lagi. Nah, bisa ke situ. Yang paling profitable yang mana? Oke, kalau yang paling profitable itu ada setup multi-pair, ada juga setup Resipro Audio USB, kemudian masih banyak lagi kok setup yang lainnya. Semua setup itu profitable. Ya tinggal profitnya sebesar apa itu ya beda-beda. Ada yang aman, ada yang agresif juga. Gitu ya. Bukan menjawab pertanyaannya. Yang paling aman setup gold tadi. Itu setup gold memang sejauh ini paling aman. Thank you juga Bos Lin udah ikut aktif sharing ya di webinar malam hari ini. Buat teman-teman yang mau lanjut, diperbolehkan, nggak masalah. Selamat malam juga, terima kasih ya udah hadir. Mungkin sekalian di sini saya tutup ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, bisa kita lanjut di grup dan juga lanjut chat personal, nggak masalah. Mungkin seperti itu dulu malam hari ini ya. Thank you buat teman-teman yang udah aktif sharing, thank you juga buat teman-teman yang udah request tadi, udah mengikuti dari awal hingga akhir. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas, selamat beristirahat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Niko dari tim NS, pamit undur diri dulu. Oke, NS Trade, konsisten, anytime, anywhere.